Presiden Joko Widodo menyoroti penanganan stunting di Indonesia. Jokowi geram Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Joko Widodo menargetkan tahun depan angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan. Presiden Joko Widodo menargetkan Kementerian Kesehatan dan BKKBN untuk menurunkan angka stunting pada balita di Indonesia. Mendatang, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Pemerintah baru seharusnya lebih berfokus pada penurunan stunting daripada makan siang gratis. Mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan adanya masalah stunting yang masih terus terjadi pada banyak balita dan anak di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang pola makan sehat, dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama. Ini adalah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Upaya kolaboratif dari pemerintah dan seluruh masyarakat bukan hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi hal ini juga berpengaruh bagi masa depan anak di Indonesia. Stunting sendiri merupakan kondisi di mana anak memiliki gangguan pertumbuhan fisik yang menyebabkan tinggi badan mereka lebih rendah dari anak seusianya yang sehat. Bukan hanya itu, kurangnya gizi pada saat ibu mengandung dapat meningkatkan risiko anak mengidap cerebral palsy atau yang biasa dikenal dengan lumpuh otak. Asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan sangat penting untuk mendukung perkembangan otak dan sistem syaraf janin, di mana masalah tersebut dapat dicegah pada 1000 hari pertama tumbuh kembang janin hingga usia 2 tahun. Hal utama yang sangat penting bagi ibu hamil adalah dengan mengkonsumsi zat gizi seperti asam folat dan zat besi sesuai dengan kebutuhan janin dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara sehat. Selain itu, berkonsultasi dengan tenaga medis untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan. Jadi apabila anak yang diukur berat badan tinggi badannya itu kurang dari minus 2 standar deviasi, kurang dari kurva WHO itu, dan dikatakan dia pendek yang atau stunting. Nah, itu dipengaruhi oleh dua biasanya nih, asupan nutrisinya yang kurang atau tidak adekuat, kemudian karena adanya penyakit infeksi gitu yang ditambah lagi faktornya itu sanitasi di rumahnya itu ternyata dia tidak memiliki misalkan sumber air yang bersih sehingga anaknya terkena penyakit infeksi diare kayak gitu karena kurangnya ini akses untuk air bersih gitu ya. Kalau dampaknya ya selain dia gagal tumbuh, selain dari stuntingnya itu kan ini ya maksudnya ke perkembangan otaknya dia, terus mungkin perkembangan motoriknya dia, terus juga ke sistem kekebalan tubuhnya dia nanti ke depannya, maksudnya kalau misalkan kekurangan dari masalah gizi kronis itu mungkin nanti anaknya jadi gampang sakit ya tadi itu ya karena dampak ini sistem kekebalan tubuhnya lemah. Anak yang kurang ya gitu yang mendapatkan asupan nutrisi itu sebenarnya ada latar belakangnya ya, mungkin karena dari orang tuanya itu mungkin maaf ya kurang mampu atau mungkin tidak ada uang nih untuk membeli makanan-makanan yang bergizi ya gitu, jadi sehingga anak tidak mendapatkan asupan yang bernutrisi gitu. Kemudian
dari pengetahuan dari orang tuanya yang rendah. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, akan dapat mengurangi risiko stunting, meningkatkan kesehatan dan perkembangan secara optimal pada balita dan anak di Indonesia. Jadi Wisma Tuna Ganda ini berdiri sejak 2 Maret tahun 1975. Siapa pemrakarsa berdirinya Wisma Tuna Ganda adalah Ibu Hajah Sofi Sarwono selaku generasi kedua dari pemilik Yayasan Rumah Piatu Muslimin yang menjadi induk kami. Karena kami di bawah naungan Yayasan Rumah Piatu Muslimin, itu yayasan milik keluarga. Ibu Sofi adalah generasi kedua putri tunggal dari pemilik Yayasan Rumah Piatu Muslimin, Bapak Gunawan dan Ibu Siti Sahra. Yang memperkasai adalah Ibu Sofi beserta sahabatnya Ibu Nasution. Karena pada waktu itu tahun 75 belum ada panti untuk anak-anak disabilitas ganda multi. Bahkan panti kami rasanya satu-satunya Mbak ini untuk disabilitas ganda. Pengelola untuk Wisma Tuna Gandanya pastinya ketuanya Ibu beserta staf Ibu. Ada Pak Dewa, Elizabeth, ada bagian logistik, ada rehabilitasi, ya biasalah Mbak, struktur organisasinya ada. Kalau pengelola di atas Wisma Tuna Ganda adalah keluarga yang tergabung di pengelola yayasan. Visi misinya Ibu rangkum menjadi tujuan saja, karena memang kami berkeinginan panti ini menjadi panti yang untuk perlindungan anak-anak disabilitas ganda saja. Menjadi rumah buat mereka, menjadi tempat mereka untuk berteduh dan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kami punya bangunan yang sudah istilahnya permanen, ada ruang perawatan buat anak-anak, adik-adik 27 anak kami sudah ada di tempat yang permanen. Mereka punya kamar, punya tempat untuk tidur, kemudian di bidang pendidikan kami punya kelas, walaupun mereka mengalami disabilitas ganda, anak-anak juga tetap sekolah. Kita tidak sebut SLB karena memang kita tidak mengacu program dimanapun, tapi cukup ruang belajar untuk anak-anak, belajar tentang kemandirian, belajar tentang permainan edukasi, warna-warna, bolok-bolok, tentang hal-hal yang memang disesuaikan dengan kemampuan anak. Kami sudah punya kelasnya, ada ruangannya, ada alat-alat peraganya, ada guru pendampingnya. Kemudian di bidang kesehatan kami punya poliklinik, ada dokter umum, ada dokter gigi. Kemudian untuk melengkapi dalam proses pemberian perawatan ada sekolah, ada belajar, ada kesehatan, ada terapi. Nah, terapi fisik yang kami berikan, kami sudah ada ruang terapi beserta alat-alat penunjang untuk kegiatan terapi.
Dapat kita lihat di Indonesia sendiri memiliki angka stunting yang masih terbilang cukup tinggi, yaitu dengan prevalensi stunting 30,8% pada tahun 2018 menjadi 17,8% pada tahun 2023. Sedangkan pemerintah menargetkan pada tahun 2024 akan mencapai angka 14%. Padahal di Indonesia sendiri kaya akan pangan seperti sayur, ikan, daging, dan lainnya. Penyebab itu terjadi karena kurangnya pengetahuan akan pola makan sehat, faktor ekonomi, akses layanan kesehatan, dan penyuluhan gizi yang terbatas. Sedangkan di negara Jepang, angka stunting terhitung rendah. Lantas, bagaimana Jepang mengurangi angka stunting? Di Jepang sendiri sempat mengalami persoalan yang sama dengan Indonesia, bahkan lebih parah, dengan angka prevalensi stunting mencapai 60%. Tetapi, Jepang berhasil menurunkan stunting dengan prevalensi menjadi 50% selama 40 tahun. Yaitu 7,1% sejak tahun 2014. Upaya yang dilakukan Jepang untuk menekan angka stunting dengan cara merevolusi gizi, perawatan bayi-bayi dengan tepat, menekan pembangunan infrastruktur sanitasi, praktik kebersihan yang lebih baik, serta perbaikan nutrisi. Upaya tersebut berhasil dilakukan Jepang dengan menurunkan angka stunting secara drastis. Dengan adanya film dokumenter ini, diharapkan Indonesia dapat termotivasi dan memperbaiki dalam menurunkan angka stunting. Indonesia sehat, balita dan anak bebas stunting.